Ya memang gitu ya namanya hidup ya. Iya. Memang gitu nggak. Lanjutkan dah hidup ini. Dilanjutkan. Iya benar. Yang disebut dewasa itu apa? Asik. Kita punya prosesnya masing-masing karena kita punya background masing-masing kan. Gitu. Jadi proses pendewasaan seseorang juga nggak akan sama. Ada tanggung jawab pribadi yang kita harus menjalani step itu tadi tentang kedewasaan ya khususnya ini tadi ya. Nah, ada juga tanggung jawab sosial yang harus tetap kita jaga. Jadi kedewasaan itu ya nggak selamanya ketika kita sudah mencapai titik itu nggak menjaganya itu kan nggak gampang gitu. Nanti ada masanya kita turun lagi. Bangun tengah malam. Iya. Orang tidur kita bangun. Nah, di situ kan tinggal berdua aja kita sama Tuhan kan. Iya. Nangis sudah nangis. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dengan formasi lengkap. Kita berkumpul lagi di markas yang istimewa ya. Saya ingin bertanya dulu satu persatu ini dari kalian semua. Apa sih yang kalian rasakan beberapa hari ini atau mungkin beberapa bulan terakhir ini? Sedikit saja saya ingin mendengar tentang perasaan kalian, tentang apa yang ingin kalian sampaikan. Terserah mau apapun itu, tentang apakah, tentang keluarga kah, apakah. Boleh kan? Boleh. Ya. Oke. Boleh. Kita mulai dari siapa ini? Kalau saya mau mulai dari sebelah kanan saya, kemungkinan dia maunya jadi penghujung. Ya. Bagusnya gini memang putarnya. Iya. Mungkin dari saya dulu aja ya. Saya dulu yang membuka tentang perasaan saya, bahwa sebenarnya saya itu sedang merasakan fase-fase yang namanya menjadi laki-laki. Padahal saya ini yang dulunya terlalu banyak hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu dilakukan, hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan itu diucapkan. Pokoknya kalau katanya orang dulu itu bandel. Jadi di fase-fase akhir tahun ini itu saya sedang merasakan yang namanya fase menjadi laki-laki yang harus bertanggung jawab tentang hidup ini. Laki-laki yang memegang banyak sekali pemikiran, menjadi dewasa itu kayak apa sih? Menjadi orang yang harus bertanggung jawab untuk hidup ini tuh gimana sih? Jadi banyak itu akhirnya yang membelenggu pikiran-pikiran dan akhirnya stuck. Aku nih harusnya gimana, gitu aja. Nggak. Jadi pemikirannya itu stuck di situ-situ aja. Yang harusnya bisa saya up, pemikiran itu bisa saya lakukan, bisa saya kerjakan. Tapi lagi-lagi terbelenggu dengan yang namanya masa lalu yang begitu kelam gitu. Jadi akhirnya mungkin saya mohon maaf karena beberapa waktu ini tidak banyak untuk bertemu, tidak banyak untuk berkumpul, karena memang selain pikiran saya yang terlalu banyak belenggu-belenggunya, juga ada yang faktor X yang tidak perlu harus saya sampaikan ya. Memang itu aja sih yang kayaknya membebani malam hari ini, membebani pikiran saya sampai malam hari ini. Seperti itu. Kalau saudara saya tercinta Fadil ini gimana? Iya, Kasih mic-nya. Iya. Ya, gantian. Kan putarannya gini tadi katanya kita kan. Ini harus muter ini. Iya. Tempat Pertanyaanmu Gi? Apa yang dirasakan? Dirasakan aja.
Ya, tolong sekalian jawab punya aku juga ya. Jadi aku udah perlu jawab. Perasaan dalam 1 tahun atau dalam akhir-akhir ini? Terserah. Kamu jangan ikutkan aku akhir-akhir ini ada ya. Akhir-akhir ini terus no. Itu sudah duduknya. Ini yang itu. Jadi tagline kan itu kan. Akhir-akhir ini Udah boleh diambil itu. Hanya meriang. Iya ya. Apa ya? Bagus betul loh. Kalimatmu tadi sudah seperti penutup ya sudah. Walaupun nanti tuan guru yang satu ini kan harus jadi konklusi terus. Sedikit aja. Sedikit aja perasaan ya ada suka duka. Apalagi di tahun ini ya banyak hal yang baru seperti itu kan. Jadi harus membagi membagi pikiran lah, pekerjaan dan lain hal sebagainya, rumah juga. Ya campur aduk sih, nggak bisa dideskripsikan seperti apa kayak gitu sih. Aku juga bingung ya, Rip. Iya memang kalau laki-laki mau bicara tentang perasaan itu memang nggak berat ya. Kayak laki-laki itu nggak banyak bicara tuh memang ada. Ya berkecamuk lah, ada emosinya, ada senangnya, ada apalagi kalau senang kemarin kan akhirnya ada anaknya Yusuf kan mengalami fase ya Perubahan. apanya yang perubahan ya? Ya maksudnya Metamorfosis. Sudah dewasa ya. Ini bagianku kenapa harus diambil ini? Ya, aku bingung. Apa senangnya? Ya senangnya kita kemarin juga jalan-jalan, suasana baru. Ini juga kita mencoba Formasi baru. masih baru. Ya ada senangnya, sukanya juga, dukanya juga ada. Kayak gitu sih. Nah, lanjut. Aku bingung. Arif gimana? Lanjut. Iya, jangan Intinya bingung dah. Kalau bingung tuh lempar aja kayak Fadli gitu nah. setengah jam panjangan cukup 20 menit lah. Kalau aku menanggapi pertanyaannya si Abang Amrian tadi, mungkin ke namanya refleksi lah ya. Iya. Kembali ke seperti yang pembahasan sebelumnya tuh untuk menjaga integritas, menjaga kredibilitas, disiplin, terus istiqomah. Bahasanya CEO banget ya. Ilmiah banget bahasanya. Ilmiah banget bahasanya. Ya itu yang perlu direfleksi dari diriku sendiri sih. Monggo. Sudah. Udah, nggak usah panjang-panjang. Habis waktunya. Tiba-tiba langsung nodong kayak gitu ya. Ya kalau aku sih sebenarnya memang resonansi ya, kita bicara itu resonansi alam itu memang sedang tidak baik-baik saja. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang kebingungan itu memang banyak, termasuk ya aku pribadi juga. Jadi di penghujung akhir 2025 itu memang banyak orang yang kebingungan. Iya. Kebingungan tentang apa ya, banyak hal. Itu ya termasuk aku juga gitu. Jadi banyak alam ini kan sedang merespon bagaimana manusianya itu kan. Jadi kemudian punya getaran-getaran, frekuensi dan resonansi yang kemudian membuat banyak orang bingung. Itu. Jadi kebingungan-kebingungan itu yang kita rasakan. Jadi Fadil tadi bingung ya sama. Itu. Monggo. Dia nggak bahas anakmu sunat, tadi belum mau bahas. Udah dibahas. Udah ambil. Ya kalau senang, sedih itu kupikir umum ya. Perjalanan setiap manusia itu kita semua ngerasakan itu. Nggak mungkin dalam fase beberapa bulan terakhir itu kita sedih terus kan, nggak. Senang terus ya nggak juga kan, sama lah. Senang sedih itu normatif aja. Cuman ya kecenderungannya mungkin yang ku garis bawahi tentang diriku sendiri itu kayak itu tadi. Jadi ada resonansi, ada frekuensi alam itu yang kemudian membuat kita tuh kebingungan. Bagus, mulai dewasa juga kalian rasanya. Gimana ini? Namanya berteman sama Bang Idar kan? Iya. Harus kita. Ya kalau ditanya perasaan senang sedih, itu pasti. Tergantung bagaimana kita merespon.
Sedih itu kita responnya gimana, senang responnya gimana, marah itu responnya gimana. Masalah yang bertubi-tubi itu responnya gimana. Kalau kita sadari sebenarnya masalah dan hal yang kita tidak punya jalan keluar itu sebenarnya bagian daripada sesuatu itu punya tempat di diri kita sebenarnya. Gampangnya gini, kotoran itu menjijikan kan, Ya, tapi dia punya tempat tersendiri bagi tumbuhan kan. betul. Kotoran itu masuk, meresap, kemudian menjadi pupuk, diterima oleh akar, menjadi nutrisi bagi pohon. Gitu ya mungkin katanya anak biologi itu. Ya, Ya artinya manusia pun hidup masalahnya pasti gitu. Pasti gitu. Kalaupun senang, ya kita pernah, mungkin itu video pertama kali yang tayang. ya, Kalau kita saat ini merasakan senang, kita harus percaya bahwa kita setelah ini akan sedih. Sedih pun setelah ini akan senang. Ya memang gitu ya namanya hidup ya. ya. Memang gitu nggak Lanjutkan dah hidup ini. dilanjutkan. Iya benar. Ya saya merespon baru tentang Ya, kalau tanya apa ada yang disedihkan ada lah, ada yang disenangkan ada. Tapi saya nggak bisa share karena ngapain? 2-3 tahun saya bahas belum selesai. Nih. Jadi panjang. Buku ya. Cuma saya tertarik tadi dengan obrolan awalnya tentang bicara tentang kedewasaan. Menurut saya apa yang Amran sampaikan tuh tepat sekali. Dewasa itu pilihan ya Soto. Ya. Yang pernah diomongkan Yusuf video pertama itu. Dewasa itu pilihan. Tua itu Tua itu pasti. pasti. Itu kan cuma ngutip doang. Iya. Omongannya itu kan dari kamu. Kalau semua kita ini ngutip ya. Iya. Nggak ada yang murni kita. Itu ngutip semua. Ngetip. Sekarang ini permasalahannya adalah bahwa di tahun penghujung 2025 ini bagaimana kedewasaan kita. Kedewasaan kita sudah sampai level apa? Dan biasanya orang itu bisa dewasa ketika dia berada di luar rumah. Kayak saya misalnya, dikenal orang, oh kalau Fadli itu misalnya di luar rumah tuh menyenangkan. Belum tentu di rumah saya begitu. Mungkin saja di rumah kedewasaan saya berkurang, dalam arti kebijaksanaan saya kurang, keadilan yang saya lakukan itu kurang, dan macam-macam karena ya itu tadi, kita level dewasa kita ini sampai mana? Stabil atau belum? Karena sekali lagi dewasa itu bukan lagi berbicara tentang umur, usia. Tapi bagaimana dia mampu mengelola rasanya, mengelola jiwanya. Dan manusia itu pasti akan melewati siklus-siklus kehidupan. Belajar daripada kucing itu. Arif mungkin punya kucing. Maksudnya kucing itu gimana? Kucing itu, dia itu biasanya mindahkan anak itu sampai 7 kali. Oh ya? Itu. Kalau kucing rumahan saya nggak tahu ya. Iya. Kalau kucing liar tuh dia akan pindahkan anaknya sebanyak 7 kali. 7 posisi lah gitu. Kalau udah percaya hitung aja nanti. Kaitannya apa sih dengan obrolan ini? Kaitannya adalah ya kita akan melewati fase-fase itu. Mungkin sampai 7 itu akan kembali lagi ke fase awal. Ya sedih tadi itu kita akan sedih lagi. Terus yang jadi pertanyaan tuh gini, kok bisa kita menemukan masalah yang sama? Nggak kelar-kelar gitu. Masalahnya ini aja. Kalau kata bahasa Yusuf itu ujian kok nggak selesai. Nggak lulus-lulus. Nggak lulus-lulus. Remedial itu gini, orang itu kan kalau remedial, berarti dia nggak tuntas kan nilainya kan. Ya. Kalau nilainya itu nggak tuntas, berarti ada mata tema pelajaran yang nggak selesai di situ. Kalau remedialnya itu terus berarti ada yang salah. Itu bicara tentang kedewasaan dan fase. Masuk. Itu kalau dari saya. Ya, menarik. Jadi saya tadi sedikit mendengar kamu bilang tadi tentang kotoran tadi kan. Ada buku yang pernah saya baca, cacing dan kotorannya itu. Bahwa orang memandang cacing di dalam kotoran itu sangat jorok, sangat jijik, menjijikkan. Tapi bagi tumbuhan, kotoran dan cacing itu sangat berguna bagi tanah. Ya. Yang akan menumbuhkan. Begitu pula kita nanti mungkin ya. Ketika kita berada di fase yang terinjak-injak, tertekan, terlalu di bawah, gimana rasanya itu. Tapi suatu saat kalau kita mampu untuk berkembang, untuk melawan diri kita sendiri tadi, mungkin kita bisa akan menjadi bertumbuh, berkembang gitu. Asal kita bisa
yang namanya tidak stagnan di situ-situ aja mungkin ya. Ya. Itu Biasanya sih tekanan ada pada apa sih? Tekanan yang kalian lihat misalnya di benda kah atau apa? Presto mungkin ya. Panci bertekanan. Iya, tekanan kan, ada tekanan tinggi juga. Atau bola kita tekan. Tapi hasil efek dari tekanan itu apa biasanya? mantul. Kalau bola kita tenggelamkan, Oh iya. mantul. Muncak. Presto itu kalau sudah tekanannya sudah sangat tinggi, apa yang terjadi? Kus. Maksudnya tuh keluar kan, melesat lah kayak gitu. Ya manusia juga kayak gitu sih. Iya betul. Jadi kalau kalian menghadapi anak-anakku sekalian ya, Mantul banget ini. kalian menghadapi tekanan-tekanan nggak apa-apa, ya biasa, lewati aja itu. Hajar aja, pokoknya Betul. hantam aja pokoknya. Kayak yang pernah kita pelajari itu kan, yang kita Iya. pernah bahas tentang stoa, bahwa ada dikotomi kendali itu ya, ada dikotomi kendali itu bahwa ada yang namanya dimensi internal sama eksternal itu. Ya, Yang internal itu ada yang sesuatu yang ada dalam diri kita, kayak emosi, marah, kedisiplinan, tanggung jawab itu adalah hal yang bisa kita kendalikan internal kita. Kalau eksternal, di dimensi eksternalnya adalah pandangan orang terhadap kita, apa namanya, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu yang eksternal itu. Jadi hari ini saya mencoba untuk yang namanya untuk terbiasa dengan pengendalian diri itu. Jadi saya nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya. Yang penting saya tidak melukai dia. Saya tetap berjalan dengan apa yang saya mau. Saya berjalan dengan apa yang menurut saya itu baik. Gitu. Jadi kalau orang tersinggung tentang saya, mohon maaf. Dan kalau memang dia marah atau apa, kenapa kok bisa marah, kita perkarakan ini baik-baik aja gitu. ya. Nah, Seperti itu ya, mungkin ya, Iya, intermezzo. Setiap orang itu kan punya fasenya masing-masing Betul. ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan apa namanya fase setiap orang. Ya, mungkin di pembahasan kita di apa namanya di beberapa waktu yang lalu ya. Nanti nggak tahu nih timelinenya setelah ya kayaknya ya. Tayangnya ini nanti setelah ini ya. Jadi kan ada fase kemarin kita bahas kan fase yang ternyata kita tuh salah satunya ternyata sekarang itu detail. Ada juga kalau aku sekarang sudah nggak detail lagi, detailku udah kelewatin gitu. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Setiap orang punya fase masing-masing. Jadi kita menghargai, kita apa namanya menjalani setiap fase kita tuh masing-masing. Dan kita paham itu bahwa kita semua itu memang harus menghargai setiap fasenya orang. Jadi apakah kita harus marah dengan itu? Enggak. Kita sama-sama menghargai. Kita punya prosesnya masing-masing karena kita punya background masing-masing kan. Gitu. Jadi proses pendewasaan seseorang juga nggak akan sama. Contohnya ya kayak aku Arif nikahnya duluan. Ya. Kan gitu. Maka kita menjalani proses itu akan berbeda dengan Padel, dengan Padli, dengan Abraham, bakal berbeda. Karena dengan kita menikah lebih duluan itu kan kemudian tekanan itu kan beda kan? Iya. Tekanan itu beda. Apakah terus kemudian kami berdua ini menyalahkan yang belum nikah? Enggak juga. Enggak bisa juga kan begitu. Apakah terus kemudian kami ini menganggap paling pintar? Enggak juga. oh iya jelas. Paling pintar ya? Oh iya. Pintar walu. Enggak juga. Jadi kita punya Satu ya. Iya. Iya. Oh iya sekolah itu ya. Berarti ini aja. Hatimu di situ. Iya. Itu level yang nggak akan bisa kita kejar saat itu. Ya. Saat ini usaha pun nggak bisa, nggak mungkin dapat penghargaan itu gitu. Nggak bisa. Iya. Kalau disuruh ngulang juga aku nggak mau. Makanya sama lagi. Maka setiap fase kita ya kita jalani masing-masing. Tapi bagaimana merespon kemudian lingkungan ya itu yang juga yang paling penting. Ya. Karena di fase kita sekarang bukan fasenya kita anak SMA. Ya. Fasenya kita umur 20 kan enggak. Jadi merespon sesuatu yang di luar kita itu juga butuh hal yang lain juga gitu. Gitu. Ya, nambahin itu sih. Mantap. Lantas bagaimana jika dalam suatu komunitas atau perusahaan lah ya, ada satu orang yang fasenya lagi down tapi mempengaruhi dengan kinerja teman-temannya yang lain. Wah, itu toksik itu namanya. Iya kan, Del?
Kan padahal yang dulu pernah menjadi CEO di kandang ayam nih. CEO. Ketika ayam mulai merasakan penyakit terus mempengaruhi yang lainnya gimana itu ya? Ya pekerjaan, kalau kita bicara pekerjaan ya, kalau pekerjaan kan ada namanya teamwork ya. Betul. Satu nggak jalan maka semua nggak jalan. Ya. Ya harus berimbang lah, bahasanya seperti itu. Semua punya peranannya masing-masing, semua punya job desknya masing-masing. Maka ketika dalam ini konteksnya pertanyaan Arif ya, Ya. pekerjaan, ya kita harus profesionalisme seperti itu. Iya, betul. Kalau pekerjaannya itu yang sudah ya kita nggak bilang kita pintar ya, cuman kita pernah mengalaminya, semuanya kan Ya. pernah mengalami kan. Pasti ada lah dalam satu komunitas kerja itu pasti ada 1-2 orang yang Aku nggak pernah kok aku. Udah lanjut. Nyaman sebutan. Iya. Ya kayak gitu sih. Cuman bagaimana reaksinya, bagaimana cara pandangnya ya kan kita tetap profesional. Tuh menyampingkan hal yang pribadi dengan pekerjaan kan harus tidak disamakan seperti itu. ya itu kan dari sisi si individu yang mengalami fase-fase down. Lantas bagaimana dari teman kerja sisi kita teman kerja yang memiliki seorang teman yang fasenya lagi down dan mempengaruhi pekerjaan kita juga. Gitu. Pak, kalau Terus gimana? aku enggak suka deh orang kayak gitu, Rik. Aku pernah namanya dulu kan saya di event nih. Pernah jadi dikasih mandat itu menjadi stage manager. Ya manajer panggungnya lah. Jadi kalau sudah ngelihat anak buah yang merasa tim Anggota. tim yang merasa kayak kelihatan lemah kerjaannya, terus kok kayaknya banyak mikirnya daripada kerjanya, itu saya suruh keluar dulu, karena kalau di panggung ada kesalahan sedikit itu bisa merusak acara. Jadi kalau memang kelihatan ada tim yang tidak baik kerjanya atau kayak males-malesan gitu, mending saya suruh minggir dulu, atau dia di backstage aja, suruh nyapu-nyapu kah, suruh ngapa-ngapain kah. Jangan dilihat sama orang lah, orang yang kerjanya enak, kerjanya sudah lagi giat-giatnya nih, ngelihat ada satu orang yang nggak nyaman kerjaannya, dilihat nggak bagus, yang mending suruh pulang, atau enggak kamu kerja yang tempat yang lain aja. Jadi job desk-nya dialihkan mungkin. untuk sementara. Gitu. Kalau di perusahaan kalau yang di tempat saya, ya masih saya terapkan prinsip kayak dulu itu, karena nggak nyaman melihat orang yang, kalau kita sudah kerja sudah mulai giat, terus ada satu yang kayak toksik, kayak membuat kita merasa kok nggak nyaman, kerjaanmu kok nggak bagus itu sih, akhirnya kan mempengaruhi kita juga. Kalau memang nggak nyaman kamu kerja, nggak lagi hari ini nggak enak badan atau apa, minimal jangan dilihatkan orang lah. Biasa aku tegur kayak gitu. Jangan membuat yang lain itu juga merasa nggak nyaman adanya kamu di sini. Biasanya aku tegur seperti itu. Ya, jadi ada yang namanya tanggung jawab pribadi. Ya. Misalnya kayak gini. Kalau dalam sholat jamaah itu kan ada imam tuh sama makmum. Imamnya batal, sholatnya batal gitu kan. Itu kan sholat nggak bubar tuh. Ya. Bisa digantikan dengan yang lain. Atau jamaahnya batal, dia bisa mundur, yang lain tetap sholat. Itu kan tanggung jawab individu. Ya. Artinya apa? Di dalam diri kita itu punya berbagai macam hal ya, yang itu menjadi tanggung jawab kita pribadi. Tapi ada yang namanya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu terjadi ketika di masa peperangan. Perang Uhud kalau nggak salah. Nanti kalau keliru diingatkan ya. Yang ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kalian di gunung itu jangan turun ya. Ya. Kalian berjaga gitu kan. Setelah mereka lihat, menang kita ini, mereka turun. Padahal Rasulullah bilang jangan turun, apapun yang terjadi jangan turun. Ketika mereka turun, apa yang terjadi saat itu? Ternyata ada serangan dari belakang, sampai Rasulullah tanggal giginya. Ya kan? Itu artinya apa? Itu sudah sifatnya kerja tim. Itu sifatnya tanggung jawab sosial, tanggung jawab bersama. Yang masing-masing sudah di Rasulullah kasih, kalau kamu tupoksinya ini ya, kamu lakukan ini ya. Dan ketika orang-orang tidak mematuhi Rasulullah saat itu, yang terjadi adalah hampir terjadi kekalahan dan hampir Nabi itu mati, meninggal.
Tapi kalau sifatnya pribadi, kayak tadi, misalnya kayak sholat jamaah, sifatnya itu kan pribadi saya anggap. Itu ya nggak masalah, orang imamnya batal tetap lanjut. Kan yang sholat sebenarnya pribadi kan kita kan, bener dari dilakukannya secara jamaah. Di samping kita kentut, ya kita nggak tiba-tiba batal, kecuali dia kecuali dia terpicirit, kena kaki kita kan najis berarti kan, itu kan beda ya. Tidak, misalnya, tapi kan kalau dia kentut, kita masa batal, enggak kan? Bisa jadi saking baunya muntah. Nah, Ya bisa jadi, tapi ya kalau dalam sholat itu tanggung jawab kita pribadi. Tapi sudah bicara tanggung jawab sosial itu sudah berbeda. Berbeda, hukum yang Nabi terapkan juga berbeda. Itu jadi itu bisa diadopsi dalam yang kalian bahas-bahas tadi itu lah. Saya kan sebagai orang tua ya. iya Pak. Kadang merasa muda, kadang merasa tua. Ya jadi memberikan ujangan-ujangan nih. Ya memang begitu. Jadi kita tuh bertanggung jawab atas diri kita pribadi, dan kita juga bertanggung jawab atas peran-peran yang kita ambil. Bisa sebagai seorang ayah, bisa sebagai seorang ibu, bisa sebagai seorang anak, sebagai seorang kepala ketua RT, kepala negara, macem-macem. CEO misalnya, CEO kandang ayam kata Amrian, direktur perusahaan Majalah internasional. majalah. Ya di sini ada penjabatan HRD, di sini ada perusahaan mobil. Pokoknya masing-masing itu sudah. Karena kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan itu tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab pribadi tapi sosial. Kan gitu. Yang aku tanyakan tadi kan, apa reaksimu saat memiliki teman itu? Apakah kamu bakal mengambil job desk-nya dia dan menyuruh istirahat dulu atau bagaimana? Itu harus dilihat masalahnya. Kalau misalnya Pat, aku bisa kegantikan jamku ngajar. Kenapa? Ada kucingku masuk rumah sakit misalnya. Oh ya nggak apa-apa, kita handle itu. Selama bisa dihandle. Selama bisa dihandle. Kalau orangnya hilang misalnya, nggak tahu di Samarinda kan misalnya, nggak ngajar gitu kan, ya kita handle, tapi kita harus bingung nih gimana atasinya gitu kan. Nah itu biasanya ada pelimpahan tugas atau nanti mencari guru baru. Nah gitu. Itu ya karena sudah bukan bicara tanggung jawab pribadi, tapi sudah bicara tanggung jawab sosial. Berarti kan kalau disimpulkan ini kan pentingnya komunikasi dong berarti. Kalau bicara tanggung jawab sosial. Ya. Sudah Mas Gus bahas, komunikasi itu sangat penting, di rumah tangga sangat penting. Jadi ada yang namanya hidup sama-sama, ada yang namanya hidup bersama kan. Ini. Coba jelaskan. Kalau hidup sama-sama tuh gini, suami datang kerja kan, ya ini buat bekal buat kalian ini. Jadi suami datang kerja, istri buka pintu langsung sudah masuk. Suaminya sibuk, istrinya sibuk, anaknya sibuk, itu namanya hidup sama-sama. Kalau hidup bersama, gimana hari ini kerjanya hari ini, gimana kabar? Apa ini mau rendam kaki dulu pakai air hangat, kopi, teh, susu misalnya, itu namanya hidup bersama. Capek kah? Mau dipijitin dulu misalnya. Atau suaminya datang, gimana tadi sudah masak belum? Kalau belum masak kita makan di luar aja. Itu namanya hidup bersama kan. Kalau hidup sama-sama ya satu rumah, tapi ya lan amaluna walakum amalukum. Kamu ya aku gitu. Kalau kamu punya harta, Kayaknya gemes banget ya kehidupan kayak gitu ya. kenapa? Kehidupan kayak gitu kamu gemes. Maksudnya gemes? Ya maksudnya ketika kamu melihat sesuatu yang seperti itu, hidupnya sama-sama nih, tapi tidak bersama. Enggak. Kamu marah nggak? Enggak marah sih. Kalau kehidupan orang ya enggak marah. Kalau itu terjadi pada keluargamu? Ya marah sih nggak mungkin. Marah sih enggak, cuma lebih ke apa namanya? Ada rasa yang hambar gitu. Asapnya lari ke sono. Oh, ngerokok ada sini. Kalau ngerokok asapnya sono. Yang kamera. Tuan guru masalahnya nih. Aku gak masuk sini kan? Iya lah. Aku nggak tahu, kira ini malah yang masuk. Tadi kan bilang maksudnya kan? Gimana caranya masuk ke sini? Aku nggak anda lihat kamera dari tadi. Ada ini YouTube ya ini. Tapi memang menarik ya pembahasan malam ini ya. Padahal aku tadi iseng, walaupun tadi saya pengennya ini cuma sekedar intermezzo, sekedar membuka pembahasan
malam ini mengawali awal tahun. Tapi ternyata lumayan menarik sampai di detik ini. Jadi mau apa lagi kita? Satu pertanyaan. Iya, gimana itu Dan? Buat teman-teman semua. Apakah di saat ini, detik ini, kalian sudah merasa dewasa? Asik. Ayo, Pak. Gua ngeliat aku. Ya sih, iya, jawab. Oh, Berarti kamu yang pertama jawab. Aku mau muter lagi. ya kalau buat aku kedewasaan itu sama kayak iman ya, naik turun, sama kayak cinta juga naik turun. Jadi ada di masa waktu di titik kita itu, ya kalau bahasa lainnya bisa dikatakan moody juga ya. Tapi kalau moody itu terlalu swing lah ya, nggak se swing itu, nggak sedinamis itulah. Ya lebih cenderung mungkin kayak ibarat kata kayak iman, kayak cinta gitu. Jadi kedewasaan itu ya nggak selamanya. Ketika kita sudah mencapai titik itu, nggak menjaganya itu kan nggak gampang gitu. Nanti ada masanya kita turun lagi. Ya begitu ya, pasti naik turun. Jadi apakah sekarang tuh pertanyaannya, apakah sekarang tuh kita sudah dewasa? Ya bisa jadi iya. Tapi setelah kita ngomong iya tuh 1 detik kemudian bisa jadi enggak gitu. Ya itulah makanya di pembahasan kita dari mimpi sampai ke ketuhanan itu kan menerangkan bahwa bagaimana rumitnya manusia itu. Itu kan bentuk kekuasaan Tuhan kan gitu. Ya, tapi jangan ke situ lah, nanti nonton videonya. Nah, spoiler aja. Spoiler Ya, dulu ya. makanya nanti tonton videonya nanti. Oke. Itu jadi ya juga sama tadi sebelumnya juga kan kita sampaikan. Kita tuh punya fase, punya step masing-masing. Tangga kita masing-masing, takdir kita masing-masing, nasib kita masing-masing. Jadi perjalanan kita nikmati masing-masing aja. Dengan batasan bahwa kita tuh menghormati setiap step masing-masing dari kita. Itu. Jadi nggak perlu mengecilkan, nggak perlu menghina orang lain dengan perjalanan kita sama-sama hormati. Yang penting tadi kalau kata Padli, ada tanggung jawab sosial juga, tapi tetap harus kita jaga. Itu ada tanggung jawab pribadi yang kita harus menjalani step itu tadi tentang kedewasaan ya, khususnya ini tadi ya. Nah, ada juga tanggung jawab sosial yang harus tetap kita jaga. Itu karena sekali lagi kita ini bukan pada fase anak SMA yang kita itu masih kecenderungannya itu masih banyak main ya gitu ya. Bukan lagi di fase anak yang 20 tahun yang masih mencari jati diri bisa jadi. Kita sudah di masa yang bisa jadi kata orang kalau ya nggak bisa jadi, memang kata orang kalau kita sekarang belum nikah tuh dianggapnya tua kan. Tapi kalau kita mati sekarang itu dianggapnya mati muda kan gitu. Survei terbaru kan usia 34 masih remaja kan? Nah, 33 kah? Ada yang bilang 33, ada yang bilang Ya pokoknya 32. seputaran itulah. Nah, itu yang jadi pertanyaan selanjutnya. Apa itu tanda kedewasaan tuh apa? Apa sih yang disebut dewasa tuh apa? Asik. Berat ini. aku lagi ya ini. Pandi, Bahas. monggo. Bebas. Kalau bagi saya itu dewasa, kita berbicara sikap. Ya. Bagaimana dia bertanggung jawab. Kebijaksanaan mungkin ya. Ya bisa. Dewasa itu ketika dia punya pekerjaan, dia bangun pagi, dia turun kerja, dia selesaikan, dia pulang pada jamnya, itu ya bagi saya itu dewasa. Ketika dia sebagai kepala rumah tangga, dia bagaimana melengkapi sandang pangan papan, itu bagi saya itu sebuah kedewasaan. Terutama ketika dia menghadapi berbagai macam problem. Itu kedewasaan orang terlihatnya di situ. Karena ada orang yang diam, tenang, tidak banyak ngomong, dewasa. Bagi saya ya belum tentu. Karena tadi bukan sikap yang seperti itu, tapi sikap dia dalam menjalankan peran-peran yang dia punya. Dan dia bagaimana pertanggungjawabannya, serta bagaimana ketika dia mengalami yang namanya tekanan. Di situ kedewasaan orang, ada kan orang menghadapi masalah, langsung coba pikirkan, fokus dulu pada solusinya apa ya ini. Mungkin tuh contoh kedewasaan. Kalau ada yang berlarut-larut sampai semingguan berkunci gitu kan, nggak mau ketemu orang misalnya, dia nggak kerja, pokoknya semua tanggung jawab, itu bisa jadi salah satu bentuk belum dewasa. Tapi ya itu tadi dewasa, kita bukan berbicara pada usia, angka usia tadi, tapi lebih ke sikap seseorang.
Mungkin nambahin ya. Dan walaupun nanti tambahinnya ini sebenarnya perspektifnya berbeda. Nggak apa-apa tuh, tambah aja. Iya, kalau tadi Padi ngasih contoh kebijaksanaan kedewasaan itu bahwa bangun pagi terus, kalau itu menurutku anak sekolah pun bisa. Itu bicara kembali kepada tanggung jawab. Nah, kebijaksanaan itu ya bagaimana kita merespon satu masalah hidup itu, lebih spesifiknya ke situ. Tadi disebutkan juga sama Padi, tapi spesifiknya kalau aku sih kebijaksanaan itu bagaimana kita merespon ke takdir Tuhan kepada kita. Ya, salah satunya masalah itu yang kemudian menguji kedewasaan kita, membuktikan bahwa kita tuh dewasa apa enggak. Itu ada kalanya kita bisa bijaksana menyikapi satu masalah. Enggak cuma masalah lah, kebahagiaan juga sama. Kalau katanya Farudin Faiz kan, semua itu pasti akan berlalu. Kebahagiaannya pasti akan berlalu. Kesedihan juga pasti akan berlalu. Bagaimana kita merespon itu? Kalau terlalu bahagia, ya berarti nggak dewasa. Belum dewasa atau lagi turun dewasanya. Kalau kita sedih berlarut-larut, ya bisa jadi itu dewasanya sudah dewasa atau belum dewasa atau lagi turun gitu. Itu tinggal kita meresponnya gimana. Itu ketenangan diri juga. Itu ya tadi kata Padri juga sama. Belum tentu orang yang tenang itu udah dewasa, ya belum tentu. Tenang tapi bakut, diam-diam bakut dia orang kan. Apa itu bakut, Pak? Tanya orang-orang lain. Ternyata orang Banjar apa di Bakut Itu tempatnya nasi tuh loh. bakul. Udah tahu aku bakut aku. Kalau tengok orang Kutai bakut itu ikan. Jukut. Diam-diam menghanyutkan. Nah, itu. Diam-diam menghanyutkan. Iya. Kalau tadi Yusuf bilang tadi ada fase-fasenya kan kemudian juga ada dewasa diukur, mungkin ada yang mengukur dengan usia seperti itu kan. Tapi apakah dari fase-fase itu, misal fase kita lagi sekolah, fase SMA, fase kuliah, itu ada nggak kedewasaan? Maksudnya dewasa itu ada nggak di fase-fase itu sebenarnya? Ya pasti ada. Pasti ada. Kita kan juga nggak bisa berlepas diri dengan sosial kan, nggak bisa berlepas diri dengan sosial. Kayak contoh dalam kaidah usul fiqh itu kan, al-adah itu bisa jadi muhakkamah, adat kebiasaan itu menjadi suatu hukum. Kalau masyarakat kita itu menganggap bahwa usia 30-an itu harusnya dewasa, ya maka kita juga nggak bisa berlepas dari itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan stigma masyarakat, tuh nggak bisa. Tapi apakah kita bisa lari dari itu? Ya bisa lari, tapi kemudian kan aneh gitu loh. Kita lari dari kewajiban sosial itu aneh. Itu maka itu harus dipikirkan juga. Anak SMA ada nggak yang bijaksana? Ada. Banyak. Anak SD pun ada. Anak SD yang bijaksana ada. Ketika dia dituntut untuk, misalnya ini ada anak yang kita sering lihat di media sosial, ketika anak SD dituntut untuk harus merawat orang tuanya yang sudah sakit. Dia harus bekerja, dia harus keluar malam mencari nasi, meminta-minta atau apa segala macamnya. Itu kan juga salah satu bentuk satu sikap kedewasaan ya kan? Ya? Betul. Ya bukan karena usia tadi. Jadi anggaplah dewasa. Ini perspektif saya ya. Dewasa ini begini. Tapi dalam sini ini ada unsur-unsur indikator-indikator. Indikator misalnya bijaksana. Indikatornya sabar, adil, mengayomi, bertanggung jawab. Wah, ini terkumpul dalam satu wadah dewasa orangnya. Ya. Gimana Rip? Kalau kebijaksanaan, aku dari lahir sudah bijaksana. Wah, aku Arif. iya. Benar. Enggak, kalau aku bijak sini waktu lahir. Dipijak di sini. Bijak. Aku sama Amrin. Iya, sama Pembawa berkah. mau berita rezeki kita. Iya lagi. Bingung apa? Kalau dia ini petunjuk dayat. Oh, ini apa nih Padli? Keutamaan. Ya rangkuman kalian itu saya. Iya lagi. Semua. Bisa. Ya, kalian digabung itu nama saya sudah. Sana tadi nih. Iya lagi. Aduh. Gimana Rip? Apanya udah?
fase-fase kedewasaan, tanda-tanda kedewasaan itu menurut kamu seperti apa? Ya, yang tadi itu juga bisa menjaga integritas dan kredibilitas masing-masing, jujur segala macam. Itu bentuk bijak apa dengan kedewasaan. Kan banyak juga yang nggak bisa menjaga kredibilitasnya, jujurnya. Itu banyak masih. Jadi itu yang masih terus kita harus kita harus jaga, kita harus kembangkan. Janjian jam segini ya udah harusnya jam segitu ya kan. Kena lagi Amri ya. Enggak, itu kerjaan. Kerjaan. Sudah kerjaan. Dan soalnya kan paling Kalau terlambat tadi. sendiri ya, alhamdulillah. Paling terlambat tadi. Ini ya kan. Maksudnya Arif itu kerjaan kamu aja Susan banget. Kamu aja Susan. Enggak sih banget. memang. Oh, lah, aku tuh sudah paham tembakannya Arifnya. Makanya aku nggak mau, nggak ada orang yang nggak bisa hindar. Aku tangkap aja sudah baru lempar ke situ. Aku datang sini kan paling awal. Iya. Mau disinggung Arif apa soalnya? Oh iya. Paling dewasa sudah memang padahal ya. Tapi dia lebih dewasa lagi. Belum datang sudah di sini dia. Jadi kalau menurut saya tingkat kedewasaan itu nggak bisa diukur tadi dari umur, dari Mungkin umur bisa dibilang umurnya dewasa. umur dewasa, Ah, wajahnya sudah dewasa. wajahnya dewasa. Tapi ya itu tadi cara bersikap, kita mempunyai problem solving yang seperti apa untuk menghadapi sebuah permasalahan, sebuah ujian. Ketika kita bisa menyikapi sesuatu ujian itu dengan sikap dan cara yang bisa kita terima, yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah itu tadi, itu menurutku ya kadar tingkat kedewasaan itu tadi. Ketika kita bisa melewati hal-hal yang dulunya kita banyak terjerumus pada jurang-jurang kemaksiatan, narkoba atau apa segala macam, yang pada suatu saat nanti kita akan aku nggak mau lagi kembali ke sini, aku nggak mau lagi. Itu mungkin sebuah sikap kedewasaan ya Del. Jadi menurut aku dewasa itu adalah sebuah sikap di mana kita bisa untuk melihat sebuah keadaan agar supaya keadaan itu tidak kembali berulang-ulang terus. Ya karena memang yang membuat dewasa itu kadang-kadang itu Ya. bisa jadi berupa keadaan. Masalah. Masalah, keadaan. Tadi kan tekanan kan. Iya, itu Tekanan. dia. Ya kalau orang dia hidupnya lempeng aja kan. Itu. Maksudnya tuh rata, ya pasti tetap rata-rata juga. Tapi gini loh, ahli itu ketika dia disebut ahli misalnya, ke bengkel itu sudah puluhan tahun tuh banyak langganannya. Karena dia sudah menghadapi masalah yang banyak. Jadi ngelihat ini, kenapa bunyinya gini Om? Oh, tenggorokannya nyumbat ini. Iya. Ya kan karena dia sering menghadapi masalah. Kalau orang lapangan yang sering menghadapi banyak problem kendala lapangan, pasti dia sudah bisa itu mitigasi masalah. Tahu dah ini, nanti gini, kalau misalnya kita ke Samboja lah, apa yang kita perlukan di sana? Ini berapa kira-kira estimasi biaya segini, bensin sekian, tol sekian, bla bla bla. Itu kan bentuk karena kita sudah menghadapi itu. Pian itu berarti. Ya, jelas. Yang paling penting itu experience tadi. Iya, pengalaman kan. Pengalamannya Jadi itu. kalau orang nggak punya pengalaman ya, misalnya ada orang memang dari kecil sampai besar tuh di rumah aja, dia nggak bergaul lah. Itu ketika dilepas dia bingung dia, ketemu ke acara aja bingung kayak takut ketemu orang ngobrol apa nanti ya kayak kalian ini. Jadi bingung kan. Tapi ketika dia sudah biasa berhadapan sama orang, apa yang terjadi? Ya, yang perlu kita kalahkan tuh bukan orang, diri kita hari ini yang kita kalahkan. Dan hidup yang kita jalani hari ini, itu hidup yang kita khawatirkan beberapa tahun yang lalu. Sejiwanya itu banget ini. Canon kalau itu. Jangan terlalu bagus nanti itu buat closing masalahnya. Banyak masih. Oke. Seperti itu, Pak Padel. Iya. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu yang nanya sendiri, kalau kamu hadapinya seperti apa? Dewasa. Iya. Ya menghadap betul yang Padli bilang kalau ada keadaan yang harus memaksa kita untuk dewasa. Aku sendiri jujur belum dewasa pasti. Ada fase on off-nya pasti. Sama deh aku juga tuh. Aku juga dah. Kok bisa nggak main? Ya tapi yang bagaimana
kita merespon seperti itu, kedewasaan itu. Ya maksudnya betul bujur itu bagaimana kita kayak kamu dibilang ini kamu misalnya kan dihina orang itu langsung jadi seperti soal yang ada multiple choice-nya. Pukul A, pukul. B, sabar. C, abaikan misalnya kan. D, itu kan langsung muncul banyak pilihan gitu. Respon tadi bilang Wajar ya. Ya bagaimana kita merespon? Ya hidup itu bagaimana kita merespon hidup ini. Nggak ada uang responnya gimana? Yang bisa belanja. Kalau kata Pak Imam Sanusi itu gini. Nggak ada uang apa yang dihemat? Itu malam kita ngobrol di MTS Al Ghazali ya. Kalau misalnya lagi seret, berarti itu kita disuruh rem dulu deh. Jangan dulu belanja air. Oh, ketika kita lagi banyak, berarti Tuhan tuh suruh kita terus. Itu kan cara kita ngerespon tuh, membaca namanya tanda-tanda. Ngono loh, Rek. Ngono lho, Rek. Mana lo, Rek? Iya. Bagus sih. Eling lan waspada. Eling dan waspodo. Eling karo Tuhan waspodo karo nafsumu. ono. Tapi ya, jangan. Iya, tapi kan ini kayak makan kacang kalau dibicarakan. Iya. Tapi kalau saat Dipraktekkan. Ya, tapi kehidupan sehari-hari. Arif tuh langsung gini Arif. Sudah. Orang lain. Iya kayak gitu dia selalu. Ini Arif. Memang fase-fase seperti ini memang harus kita jalani. Memang kita sudah jalani nih. Iya. Jadi bingung ngomong apa. Iya. Jadi gini loh. Kalau kamu nih, Ki. Iya. Apa kira-kira dalam tahun ini yang kamu khawatirkan, tapi sudah kamu lewati itu apa? Misalnya, yang boleh di-share aja lah. Yang Balik kutanya nih kan, tadi kan nanya terus loh. Iya. Apa sesuatu yang kamu khawatirkan, tapi ternyata sudah kamu lewati di titik ini, di tahun ini? Aku khawatir tidak punya kerjaan waktu itu. Ketika aku pulang, aku tidak punya relasi. Aku harus kerja di mana? Masa aku harus di rumah terus? Sampai dibicarain tetangga ya? Iya. Hari-hari mancing aja. Tapi ketika aku mendapatkan pekerjaan, aku pengen ke masa-masa yang dulu. Nah, Masa-masa ketika aku punya pekerjaan sebagai seorang event organizer, seorang yang penggiat kesenian. nah, aku potong dulu deh. Iya. Berarti yang kamu khawatirkan kerjaan. Iya. Tapi kerjaan itu ternyata di hari ini sudah yang kamu khawatirkan sudah kamu lewati pada detik ini. Nah terus muncul lagi masalah nih. Iya. Masalahnya ini pertanyaan saya, itu berada di luar dirimu atau berada di dalam dirimu? Sebenarnya sih itu di luar ya, di luar kendaliku. Aku juga tidak bisa mungkin memutuskan untuk harus resign nanti aku harus gimana, nanti harus gimana. Pada kenyataannya aku harus menjalinnya terus karena masih banyak tanggungan. Ya. Tanggung jawab kepada diri Tanggung jawab sendiri, pada diri sendiri. pada keluarga. Nanti ketika aku harus menghalalkan seseorang kan aku harus punya pekerjaan. Kalau tiba-tiba mungkin aku jenuh dengan pekerjaan, aku mulai capek dengan kerjaan ini. Masa aku harus resign terus aku mau kerja apa? Tapi kan harus punya side itu tadi, sampingannya itu. Oh, kamu keluar dari kerjaan boleh kok. Ya boleh. Yang penting kamu sudah tahu Itu ada apa perencanaan itu. ya. Planningnya itu. Nah, mungkin aku masih ada satu planning yang ketika aku harus keluar kerjaan mungkin ada satu. Kan jujur aku lagi jenuh dengan pekerjaan. Kenapa kemarin ini ada salah satu alasan juga kenapa kemarin aku jarang ngumpul itu karena aku iri sama kalian. Iri ketika kalian mempunyai banyak waktu berkumpul. Ketika malam harinya kalian kok terasanya nyaman, nggak ada. Kalau saya setiap pulang kerja pasti capek karena yang dibawa di kerjaan itu nggak cuma fisik, tapi pikirannya juga ikut kerja melihat. Aku tuh dulu itu banyak irinya gitu loh. Yang penting jangan dengki. Iya, nggak dengki lah. Ya itu tadi proses pendewasaan itu. Kalau aku iri, aku harus bisa lebih dari mereka. Akhirnya waktu itu pernah aku tercetus dalam pikiranku, aku ini harus jadi donaturnya mereka nih. Bagus itu. Kali kita Bagus itu. aku memang akhirnya iya nih kayaknya kalau aku nggak bisa ngumpul dengan mereka, aku nggak bisa ikut jalan-jalan bareng mereka, nggak bisa punya banyak waktu seperti mereka, mungkin aku harus jadi donatur ini. Nggak apa-apa, aku kerja capek-capek, aku harus punya uang banyak, punya pekerja nanti suatu saat aku bisa keluar kerja, aku punya usaha,
Aku paling tidak aku punya tempat tinggal yang bisa mewadahi Nah, sebenarnya pos tamu lah, wes. sebagai orang tua ini ya. Baik lagi gitu. Ya. Sebagai orang tua itu memberikan masukan. Mungkin kamu harus tapi ini disclaimer dulu ya pada teman-teman tuas tamu, ini memang obrolan kita ini. Iya. Jadi tidak ada istilah menggurui. Kalau mengajari memang ada memang. Karena nggak ada guru kalau kasih tahu kan ada. Ya mungkin kamu harus lebih fokus. Betul. Lebih ke kamu mencatat kamu. Jadi ada yang namanya primer, ada yang sekunder, ada yang tersier kan. Nah, cicak kamu ngomong ada cicaknya. Dari tadi ya. Kamu kan bawa tamu. Bawa peliharaan. Dia punya ternak di rumah. Setiap kemarin dibawa cicaknya. Setiap ngomong cicak bunyi. Iya. Mungkin kamu terlalu ibaratnya cahaya itu terlalu bias, Ya. terlalu nyemburat nyebar kemana-mana. Coba kamu fokuskan dulu center tadi kamu putar tuh, jadi fokus dia. Kalau terlalu lebar, kamu bingung kamu mau lihat apa ini. Coba kamu fokuskan dulu cahayanya biar kamu enak tuh ngelihatnya. Ya. Fokusnya lebih jauh lagi kamu memandangkan. Itu yang sedang Ya. saya saya setel ulang. Ya. Saya setel ulang. Jadi 2026 nanti. Ibaratnya misalnya saya orang tua nih, saya mau ngabulkan keinginanmu, bingung saya. Apa yang Yang dulu jadi donatur kah? Jadi punya panggung seni kah? Jadi Iya. itu mungkin perlu fokus ya. Dan kalau kata Yusuf itu yang kamu bahas tadi itu yang namanya namanya itu sawang sinawang ya. Ya aku juga ngeliat aku nih kalau kamu ngelihat bubuannya itu, aku juga ngeliat bubuannya nih, nyamannya hidupnya. Bubuannya ngeliat aku ya, nyamannya Iya, Bang. makanya Kayak ada. gitu. itulah yang namanya kan di luar kendali kita. Iya. Kita boleh merasa iri sama orang, tapi kita nggak bisa mengendalikan orang. Masuk Jangan, kamu lain pengguna artinya kita harus mengendalikan bijutsu. diri sendiri kan. Jujutsu Kaisen. Ya, jadi nggak bisa kendalikan. Tapi akhirnya aku dihibur oleh satu ayat waktu itu. Wih. Lagi nyari ayatnya nih. Iya, ini lagi nanya. Oh, Waktu itu aku tulis, akhirnya aku tulis di buku karena menarik. Padahal Apa ayatnya sering ayat? kita baca Apa? di surah Ad-Duha. Ad-Duha itu Oh. Wadduha wal laili Nah idza itu loh. Di ayat ke 6 dan 7. 6 dan 7. Ini 7 dan 8. walau sofa yang itu kan. 7 dan 8 itu ayatnya wawajadaka dolam fahada wawajadaka ilam fahuna. Ya. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk, dan mendapatimu sebagai orang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Jadi artinya kan aku jadi berpikir bahwa ketika aku mulai linglung tidak ngerti tentang apa-apa tentang syariat, tapi aku menuju Tuhanku kan, artinya aku nanti mungkin ada cahaya ilahi mungkin yang akan memberikan sebuah apa gitu. Nah, ini ada. Di situ pikiran positifku akhirnya Bagus. yang menghibur hari-hariku. Ya, tuh. Ya, itu dah. Satu nih, ini buat kalian semua nih. Iya lagi. Siap ketua. Suka aku. Kalau kalian minta itu kurang terkabul ya. Sebenarnya itu kalian kurang nangis aja. Kurang nangis. Belajar dari ilmu baik. Baik itu. Nah, kalau mau makan, Nangis dulu. nangis. Minta diganti pampersnya. Nangis. Haus? Nangis. Ketika dia nangis, siapa yang sibuk memenuhi kebutuhannya? Ya, mamanya, bapaknya. Dia udah nggak bisa apa-apa itu. Bayi itu asli. Bayi bisa apa-apa Sob? Nggak bisa. Bayi ajaib. Joshua berarti. Tahu anak aja. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita itu sulit sekali. Coba nangis dulu. Nah, terus caranya nangis gimana? Tuh ada 3. Kasih bawang. Ini aku tanya dulu mau yang premium atau yang biasa ini? Ya pernah berbayar. Berbayar. Udah ada saya yang premium ya. Iya, dosa gitu yang lain. Banyak-banyak satu aja belum tentu kalian lakukan. Sombongnya itu udah senang tuh. Bangun tengah malam. Iya.
orang tidur kita bangun. Nah, di situ kan tinggal berdua aja kita sama Tuhan kan. Iya. Nangis sudah gitu. Nangis. Nanti ya pakai ilmunya baik tadi kalau kita nangis, maksudnya nangis ini majas ya, ini tamsil, perumpamaan, ibarat. Banyak banget nih. Majas tamsil. Nangis. Kita kenapa kurang nangis? Kenapa nangis diperlukan? Karena nangis itu melembutkan hati. Iya. Hati itu kalau terlalu keras dia bisa patah. Tapi kalau lembut dia bisa dibentuk dengan bentuk yang lain. Sip. Tuh hati bisa dibentuk begini deh. Ya bener kan? Bentuk begini. Iya bisa. Nah, karena dia, terus ketika kita nangis hati kita lembut. Nah kalau hati kita lembut apa resonansi energi yang kita pancarkan positif. Kalau sudah positif yang mendekat apa? Magnet yang mendekat positif. Nah, kalau sudah bawaan kita negatif, yang mendekat itu ya demit-demit lah, ya apalah. Karena memang bawaannya negatif. Ketemunya sial terus aku hari ini, ya karena kita negatif. Tapi kalau kita positif, yang kita pancarkan positif itu, gimana Bagong sudah laku? Bagong. Bahagia awalnya kan. Nah, Tapi memang semesta itu punya energinya sendiri. Ya kan, Dan? Tapi saranku ini, Asik. nangis tengah malam, jangan nyari-nyari. benar. Jangan-jangan ada setan. Benar. Gimana nih? Yang tetangganya bingung nanti. Iya. Tanggung jawab sosial ya. Tetangganya bingung jadinya. Ini kenapa nangis malam-malam? Kelahian kayak Rip jangan nangis Rip. Ada suara. Belum tengah malam Rip. Dia aku dengernya. Iya, Arif gimana Arif? Bener nggak kata-kata dia Arif? Bener lah, konklusi. Monggo Mas Gus. Iya kan? Udah. Konklusinya beliau. Lebih sejam. Udah banyak aku ngomong ngasih kalian pengetahuan. Kalian simpulkanlah sendirilah. Jadi tadi sebelum berangkat ke sini, Ini konklusi nih. Iyalah. boleh kan? Boleh. Boleh. Sebelum berangkat ke sini tuh, saya dengerin Spotify Oke. punyanya Pak Harudin Faiz lagi tentang membahas tentang cintanya Jalaluddin Rumi. Rumi. Jadi bahwa manusia itu adalah mikrokosmos dan apa yang di luar kemanusiaan sifatnya, akal pikirannya itu adalah makrokosmosnya. Jadi Ntar lah aku baikin duduk dulu ini. Penting kayaknya nih. Jadi ketika diri manusia itu merasa rendah, merasa terpuruk, itu berarti ada partikel kosmos ini yang tidak nyambung, atau katanya Ustadz Langit itu disconnection. Ya, jadi ketika mikrokosmos ini terlalu berpencar kemana-mana, artinya kita harus bisa menautkan mikrokosmos ini kepada makrokosmosnya tadi, ya alam semesta ini. Jadi bagaimana kita berpikir untuk bahwa kita bisa bersinergi dengan alam semesta, bersinergi dengan makhluk hidup lainnya, dan paling utama kita bisa bersinergi dengan keadaan kita sekarang. Kita bisa menyikapinya dengan kesabaran, dengan ketenangan. Kuncinya yang paling utama adalah ketenangan itu tadi. Baik pemirsa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Mainul Qulub. Tatma'innul qulub. Berarti kuncinya adalah Zikrullah. ketenangan zikrullah ya. Pas. Banyak-banyak istighfar baru. Dengan istighfar. Jangan gara-gara Iya cara betul. ngumpul aku nih ada masalah yang tetap ngumpul. Iya betul. Jadi kita harus ganti bukan makan nggak makan yang penting ngumpul, ubah itu kayak makan kumpul ya makan gitu. Ya. Itu kan pengaruh loh itu. Kayak mana jadi kalau diubah ya? Habis ini makan kambing. Itu maksudnya. Nah, Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga tahun 2006 adalah tahun terbaik buat kita semua. Amin. Tuas Bukan aja seterusnya dong. Ya, seterusnya lah, maksudnya
Baru aku ngomong tuas tamu loh nih. Bilang ya, kita bilang ya. Semoga tahun 2006 dan tahun-tahun seterusnya adalah 2026. tahun 2026 dan tahun-tahun seterusnya adalah tahun terbaik buat kita menjadi dewasa yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Tuas tamu, Tukar tukar wawasan, tambah ilmu.